tujuan pembelajaran dan merancang alur tujuan pembelajaran. Gitu. Kita merefresh sebentar sebelum kita nanti praktik untuk menyusun tujuan pembelajaran ini. Ya, kenapa berkali-kali saya menekankan pada tujuan pembelajaran ini, karena ini menjadi muara dari ketercapaian pembelajaran bagi guru. Gitu. Nah, pada saat kita menyusun tujuan TP itu tujuan pembelajaran ya, kemudian ATP itu alur tujuan pembelajaran. Pada dasarnya ketika pertemuan sebelumnya saya sudah menerangkan kepada saudara bagaimana keterkaitan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi sampai dengan penilaian. Nah, ini kita hanya kalau di modul ajar ini yang saya sudah sampaikan kemarin hanya perbedaan istilah begitu saja teman-teman. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini nanti itu jabaran dari alur tujuan pembelajaran. Maka ketika kita menyusun tujuan pembelajaran nanti kita harus tahu dulu alur tujuan pembelajaran. Seperti kemarin saya sudah menjelaskan bahwa satu indikator itu sangat mungkin terbagi menjadi 2 atau 3 tujuan pembelajaran. Maka kali ini ATP, satu alur tujuan pembelajaran itu akan terbagi menjadi banyak tujuan pembelajaran. Begitu. Nah, kita kembali ke orientasi kurikulum merdeka ya, bahwa tujuan kita adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai banyak profil yang kemarin ya kita sepakati. Nah, salah satu dari mana yang akan saudara ajarkan, misalnya saudara akan menitik beratkan pada bergotong royong, ya silahkan nanti di RPP itu ditekankan pada bergotong royong. Saudara akan menekankan pada kemandirian, silahkan. Itu tentu disesuaikan dengan karakteristiknya pembelajaran, mata pelajaran. Gitu. Kemudian untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini, yang kemarin kita lihat ada banyak lingkaran ya, ada banyak lingkaran mulai dari capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran sampai dengan tujuan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan pembelajaran. Maka di sini pun ketika kita akan mencapai profil pelajar Pancasila, maka harus ada keterkaitan atau kesinambungan antara kurikulum yang terlihat di tujuan pembelajarannya, kemudian proses pembelajarannya, dan asesmennya. Kita sudah sepakat bahwa ketika kita merencanakan akan mengajarkan gotong royong begitu, maka kita nanti juga akan mengakses ketercapaian gotong royong itu. Jadi tidak hanya sekedar ditempelkan saja, tetapi itu ada sampai dengan penilaian. Nah, kemarin begitu. Kemudian caranya ya, rancangan pembelajarannya, ketika kita nanti akan melakukan dari awal sampai selesai ya teman-teman, tapi ini belum saudara lakukan, dimulai dari analisis kompetensi, kemudian asesmen diagnostik. Nah ini, analisis kompetensi, kita ingat lagi untuk RPP model kanvas yang pernah saudara susun. Ada analisis kompetensi di sana dan kebutuhan peserta didik, serta asesmen diagnostik. Saudara mengakses bagaimana cara belajarnya, bagaimana lingkungan orang tuanya, dan sebagainya. Yang di sini akan saudara gunakan untuk ini, menyusun tujuan pembelajaran sampai dengan untuk menyusun CP, ATP sampai dengan TP-nya yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mengembangkan modul ajar. Ini besok ya, besok kapan-kapan kalau kita gunakan. Tapi saat ini kita belum sampai di tahapan ini.
Ya, ketika kita sudah mengembangkan modul ajar yang nama lainnya adalah RPP, maka kita akan melaksanakan pembelajaran itu dengan panduan RPP ini. Dulu kita sempat diskusi, boleh enggak kalau pembelajarannya itu berbeda dengan modul ajarnya atau berbeda dengan rancangan pembelajarannya, gitu ya. Dulu kita pernah mendiskusikan tentang itu dan kita sepakat bahwa sebaiknya ketika guru melaksanakan pembelajaran itu sudah berbasis pada modul ajar atau perencanaan pembelajaran yang sudah disusun lebih dahulu. Tetapi apabila kondisinya memang sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencananya, maka kita boleh untuk tidak sesuai dengan modul ajarnya, tetapi juga tidak kemudian berubah banget gitu ya. Tetapi ada beberapa yang karena situasi dan kondisi, maka mungkin berubah, memungkinkan untuk terjadinya perubahan. Tuh. Kemudian dari pelaksanaan itu kita akan melakukan assessment baik formatif maupun sumatif. Ya, kita kemarin sudah tahu fungsinya sumatif itu apa, fungsinya formatif itu apa, sehingga kita bisa membuat laporan dan mengevaluasi. Mengevaluasi sejauh mana ketercapaian capaian pembelajaran ini pada bidang atau pada bidang studi kalian. Nah, ini alur berpikirnya seperti itu. Jadi dimulai dari analisis kompetensi sampai dengan evaluasi pembelajaran. Begitu ya. Nah, kita sekarang beranjak pada penyusunan alur tujuan pembelajaran. Silakan teman-teman, saudara buka materi yang saya kirimkan tadi pada yang di perubahan SK 033 perubahan SK. Silakan saudara semua membuka ya. Ya, yang di perubahan SK. Saya akan membuka stop share. Ya, silakan saudara membuka di halaman 182. 182. Kalau tidak bisa membuka karena saudara gunakan untuk Zoom meeting ini, saudara bisa memperhatikan di laptop HP masing-masing ya. Saudara, untuk akuntansi ini ketika saudara membuka peraturan ini ya, saudara nanti akan menemukan banyak rumah. Rumah yang pertama adalah rumah yang bergabung dengan mapelnya ekonomi. Mapelnya ekonomi karena di mapel ekonomi itu akuntansi menjadi salah satu bagian. Ya, menjadi salah satu bagian dari pelajaran ekonomi itu sendiri. Jadi ketika saudara nanti besok kebetulan kok ditakdirkan untuk menjadi guru SMA ya, maka saudara tetap akan mengajar akuntansi ini. Nah, kemudian yang satu lagi adalah akuntansi di SMK. Nah, kalau akuntansi di SMK ini sudah lebih kompleks teman-teman. Ya,
Kalau di SMA itu hanya sampai ke persamaan dasar sampai dengan siklus akuntansi saja, tetapi kalau di SMK itu saudara sudah diizinkan untuk mengajar banyak hal, sudah lebih kompleks. Nah, kita lihat ini tujuan pembelajarannya. Ini tujuan secara umum ya. Tujuan secara umum, tujuan pelajaran mapel dasar-dasar akuntansi itu ini. Memahami proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga, memahami perkembangan teknologi industri, memahami profil pekerjaan. Nah, profil pekerjaannya di bidang akuntansi dan keuangan lembaga itu apa? Memahami ruang lingkupnya, aspek-aspek K3, memahami etika profesinya di bidang akuntansi, dan memahami aplikasi pengolah angka. Nah, ini. Jadi, di level ini harapannya ketika muridmu itu lulus mapel dasar-dasar akuntansi, maka dia sudah mempunyai kompetensi sebidang 1 sampai dengan 8 ini. Gitu. Ini jadi secara umum. Bukan pembelajaran akuntansi yang biasa kita masukkan pada RPT, gitu ya. Nah, kemudian karakteristiknya akuntansi, nah kita tahu bahwa karakteristiknya akuntansi itu merupakan pembelajaran yang hierarkial dari awal sampai akhir itu saling terkait. Jadi saudara tidak mungkin akan menempuh mata kuliah AKM, tetapi saudara belum mempunyai bekal tentang persamaan pengantar akuntansi. Ya, itu mesti sifatnya seperti itu. Tidak mungkin saudara tiba-tiba belajar tentang worksheet ketika saudara belum belajar cara posting. Nah, itu. Jadi sifatnya hierarkial gitu. Maka kalau saudara belajar AKM tentu ada mata kuliah prasyarat yaitu pengantar akuntansi. Itu karena sifat dari akuntansi itu seperti itu. Nah, selain karakteristiknya, mapel ini memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang proses bisnis, pengembangan teknologi dan isu terkini, job profile, sampai peluang usaha. Jadi teman-teman yang dari SMK tentunya tahu peluang usaha di bidang akuntansi keuangan lembaga itu apa saja. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat teman-teman ya. Saya mengambil salah satu contoh di elemen ini. Elemen itu kayak sub ya, sub materi, subbab itu, sub materi. Jadi di proses bisnis di bidang akuntansi keuangan dan lembaga. Nah, kita lihat di capaian pembelajaran ini. Di capaian pembelajaran ini. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh baik akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Antara lain menerapkan ini. Nah, kita cermati teman-teman di capaian pembelajaran yang ini. Yang ini ya. Nah, kira-kira saudara akan meritili ya, diperitili. Kira-kira materi apa saja yang akan saudara berikan kepada peserta didikmu sehingga dia akan kompeten di elemen ini, di elemen proses bisnis dan di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Capaian pembelajarannya ini. Nah, silakan saudara kira-kira diperitili ya, dibaca dulu, diperitili. Kira-kira materi apa saja yang akan saudara berikan? Saya berikan contoh misalnya. Kita lihat pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi berasal jasa, dagang, dan manufaktur. Berarti ada 3 kelompok besar. Ya, ada 3 kelompok besar, yaitu tahapan proses akuntansi pada perusahaan jasa,
Kemudian tahapan proses akuntansi pada perusahaan dagang dan tahapan proses akuntansi pada perusahaan manufaktur. Bisa dipahami sampai sini? Atika paham yang saya maksudkan? Nggih, Bu, gimana? Paham yang saya maksudkan? Nggih, paham. Ya. Ada 3 kelompok besar ya. Kita lihat di fase ini. Nah, sampai sini. Sampai sini berarti ada 3 hal yang akan dipelajari siswa, yaitu proses akuntansi di perusahaan jasa, proses akuntansi di perusahaan dagang, dan proses akuntansi di perusahaan manufaktur. Nah, kemudian masih ada lanjutannya, antara lain menerapkan praktik profesional dalam bekerja, menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, dan mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Nah, terus ini letaknya di mana, nggih? Yang ini. Itu letaknya di mana, nggih? Apakah berarti kita mempunyai tambahan materi? Jadi materinya 4. Ataukah bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Afni, barangkali? Afni Vena? Dipahami ya, nanti kalau saya minta untuk berdiskusi biar tidak ada masalah. Bagaimana Mbak Afni, menurutmu? Yang ini dulu, yang ini dulu. Yang ini dulu. Tadi kita mempunyai berapa materi, Afni? Tadi tidak memperhatikan ya. Anita Kartika. Nggih, Bu. Ya, bisa membantu Afni, Mbak. Saudara boleh off cam, boleh ya, tetapi tetap memperhatikan. Tapi kalau off cam itu kemudian tidak memperhatikan, ya sudah. Akibatnya seperti ini. Siapa yang mau membantu Afni? Mbak Asna? Bagaimana? Saya tadi menjelaskan kita punya berapa materi. Ya Allah, tidak ada yang mendengarkan ya tadi ya. Berapa, Mbak? Ada 3, Ibu. Ada 3 apa saja? Jasa, dagang, manufaktur. Jasa, dagang, manufaktur. Baik.
Kemudian sekarang masih dilanjutkan ya. Sekarang ada tambahan antara lain menerapkan prinsip praktik profesional dan seterusnya sampai mengoperasikan paket pengolah angka atau spreadsheet. Nah, menurut saudara, apakah materi itu menjadi bagian pada setiap tahapan proses akuntansi atau menambah materi dari yang saya sebutkan tadi? Asumsinya itu menjadi 1A, 1B, 1C, dan seterusnya, atau materi yang keempat. Menjadi bagian, Ibu. Menjadi bagian. Berarti nanti di setiap siklus tahapan proses akuntansi jasa, dagang maupun manufaktur, kita mempelajari ini ya. Mempelajari ini, nggih. Ayo dijawab, jangan ragu-ragu. Iya, Ibu. Iya. Kalau Bella bagaimana? Menurut saya iya, Bu. Iya, bagaimana? Menjadi bagian dari 3 materi tersebut. Menjadi bagian dari materi tersebut. Berarti nanti diulang-ulang dong. Tidak, Bu. Tidak, bagaimana maksudnya? Maksudnya menerapkan prinsip praktek profesional dan sebagainya itu masuk ke tersebut, kemudian selanjutnya masuk ke perusahaan dagang dan manufaktur gitu. Berarti nanti ketika kita di perusahaan dagang, kita membahas, memproses buku besar, begitu lagi? Ibu. Ya, betul. Ya, karena itu menjadi satu kesatuan. Baik, jadi dari kegiatan ini ya, dari kegiatan ini maka kita mempunyai mempunyai 3 capaian pembelajaran yang besar. Yang pertama adalah menjelaskan tahapan proses akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian menjelaskan tahapan proses akuntansi pada perusahaan dagang dan menjelaskan tahapan proses akuntansi pada perusahaan manufaktur. Kemudian di dalamnya ada ini, ya, mulai menerapkan prinsip praktik profesional sampai dengan mengoperasikan paket program pengolah angka. Itu capaian pembelajaran ketika kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan yang perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu terkini di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, ini silakan saudara cermati. Kira-kira kita nanti ada berapa alur tujuan pembelajaran? Yang ini ya, tidak yang di atas tapi yang kedua. Silakan semuanya. Cukup ya? Kira-kira saudara mempunyai berapa alur tujuan pembelajaran? Mbak Cindy? Cindy Yuniarti? Iya, Ibu. Kira-kira saudara mempunyai berapa alur tujuan pembelajaran?
Yang kedua, Mbak. Ayo Cindy. Itu Bu, ada menjelaskan perkembangan, ada dua kalau menurut saya. Yang pertama ada menjelaskan perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi. Terus yang kedua memahami perkembangan aplikasi komputer akuntansi yang banyak digunakan di dunia industri dan di dunia kerja. Ya, betul. Seperti itu. Kemudian itu adalah alur tujuan pembelajarannya. Kemudian kita masih ada banyak ya, masih ada banyak ketika kita akan mempelajari, ketika kita akan mengajarkan akuntansi, dasar-dasar akuntansi. Nah, sekarang ya, saudara ada berberapa ya kira-kira ini? Ada ber-18, kemudian saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil. Silakan saudara dibuka yang peraturan perubahan SK-nya ini. Kemudian ada 4 bagian ini ya, yang K3LH, etika profesi di bidang akuntansi, prinsip-prinsip dan konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar, serta penggunaan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Silakan saudara mencoba untuk membreakdown tadi ya, memecah menjadi beberapa alur tujuan pembelajaran sebelum kita memecah lagi menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Saya akan membaginya menjadi beberapa kelompok.